Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwana dengan NIM 2214020063, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan hadis yang ke-8, yaitu tentang sombong dan isbal. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Haditsu Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad Malik. Adapun arti dari hadis yang ke-8 ini adalah sebagai berikut. Hadis yang berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan ayahnya Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada orang-orang menyeret atau menarik pakaiannya yang disebabkan karena kesombongannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik. Adapun terjemahan perkata dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. La artinya tidak, yang zuru melihat, ila kepada, min dari, taubahu pakaiannya, khuyala'a yang artinya disebabkan kesombongan. Adapun isi kandungan dari hadis yang ke-8 ini adalah sebagai berikut. Hadis ini menyoroti dua aspek utama, yaitu kesombongan atau khuyala dan isbal atau menjulurkan pakaian. Dalam konteks ini, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki atau isbal dianggap sebagai bentuk ekspresi kesombongan. Yang pertama yaitu isbal karena sombong. Hadis ini mengutuk praktik menjulurkan pakaian di bawah mata kaki jika dilakukan dengan niat sombong. Hal ini dikarenakan pada masa Nabi Muhammad SAW menjulurkan pakaian dianggap sebagai simbol status sosial tinggi dan kesombongan. Yang kedua yaitu ancaman di hari kiamat. Ancaman yang sangat serius diberikan dalam hadis ini, yaitu Allah tidak akan melihat orang yang sombong pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa kesombongan di mata Allah. Yang ketiga yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati. Islam mendorong umatnya untuk bersikap sederhana dan rendah hati dalam berpakaian serta dalam semua aspek kehidupan. Menjulurkan pakaian dengan niat sombong adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Adapun tafsiran dari para ulama, yang pertama yaitu kesombongan dan niat. Banyak ulama menekankan bahwa yang dilarang adalah menjulurkan pakaian karena sombong, bukan sekedar panjangnya pakaian.
Jika pakaian menjulur tanpa niat sombong, sebagian ulama menganggapnya tidak berdosa. Dan adapun yang kedua yaitu adab dan etika berpakaian. Ulama sepakat bahwa adab dan etika dalam berpakaian harus mencerminkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Pakaian seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menunjukkan status atau merendahkan orang lain. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu orang yang bersikap sombong. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada orang-orang yang bersikap sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala marah sekali kepada makhluknya yang sombong, dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya yang tidak mau bersujud kepada Adam padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Jadi pada hadis ini Allah sangat membenci orang-orang yang bersikap sombong. Dan adapun budaya pakaian di zaman Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki atau isbal seringkali dikaitkan dengan kebanggaan dan status sosial. Hanya orang-orang kaya yang mampu memiliki pakaian panjang yang menjulur ke tanah, sehingga menjulurkan pakaian menjadi simbol status dan kesombongan. Pakaian sebagai simbol pakaian panjang menjulur sering sekali dijadikan simbol keangkuhan dan kebanggaan. Dengan memakai pakaian yang menjulur, seorang seolah menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi statusnya daripada orang lain. Dan adapun kaitan hadis yang ke-8 ini dengan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan karakter dan moral. Nilai yang diajarkan yang pertama yaitu nilai kerendahan hati. Hadis ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam pendidikan. Ini bisa diterapkan dengan mengajarkan siswa untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, baik dalam pencapaian akademik maupun dalam interaksi sosial. Yang kedua yaitu menolak kesombongan. Sifat sombong adalah salah satu akhlak tercela yang harus dihindari. Pendidikan moral bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, termasuk menghindari sifat sombong dan angkuh. Yang selanjutnya kaitan hadis tersebut dengan pendidikan yang kedua yaitu pendidikan niat dan sikap. Yang pertama, niat dalam berbuat. Hadis ini menekankan pentingnya niat di balik setiap perbuatan. Dalam pendidikan, siswa diajarkan untuk selalu memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan mereka. Misalnya, belajar dengan niat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri. Yang kedua yaitu sikap sederhana. Sederhana dalam berpakaian dan dalam perilaku sehari-hari mencerminkan sikap yang tidak sombong. Pendidikan harus mendorong siswa untuk menjalani hidup dengan sederhana dan tidak memamerkan kekayaan atau kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pendidikan sosial, yang A-nya menghormati orang lain. Menghindari kesombongan juga berarti menghormati orang lain. Siswa diajarkan untuk menghargai teman-temannya dan tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari mereka. Yang B-nya yaitu ada kepedulian sosial. Sikap rendah hati mendorong seseorang untuk peduli terhadap sesama. Dalam pendidikan, siswa diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama, bukan saling merendahkan atau bersaing dengan cara yang tidak sehat. Yang keempat yaitu ada pendidikan adab dan etika. Yang pertama yaitu etika berpakaian. Pendidikan adab mencakup cara berpakaian yang sopan dan sesuai dengan norma-norma sosial dan agama. Hadis ini bisa menjadi dasar untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya berpakaian dengan cara yang tidak menimbulkan kesan sombong. Yang B yaitu ada sikap hormat. Siswa diajarkan untuk bersikap hormat kepada guru, teman, dan semua orang di sekitarnya.
Sikap hormat ini mencerminkan kerendahan hati dan tidak sombong. Adapun pengimplementasiannya dalam pendidikan yang pertama yaitu kurikulum pendidikan karakter. Hadis ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan karakter untuk mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, niat baik, dan sikap sederhana. Yang kedua yaitu ada program pendidikan moral. Sekolah dapat menyelenggarakan program atau kegiatan yang mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam hadis ini. Misalnya melalui diskusi, role playing, dan kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu ada teladan guru. Guru sebagai teladan harus menunjukkan sikap rendah hati dan tidak sombong dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Hal ini akan memberikan contoh nyata bagi siswa tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Yang keempat yaitu ada lingkungan sekolah yang positif. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendorong bersikap saling menghormati, sederhana, dan peduli satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan melalui aturan sekolah, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu ada praktik harian di sekolah. Sikap guru dan staf harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan siswa dan sesama rekan kerja. Selanjutnya itu memasang poster dan slogan. Memasang poster dan slogan di sekitar sekolah yang mengingatkan siswa tentang pentingnya kerendahan hati dan bahayanya kesombongan. Selanjutnya itu kita harus menerapkan etika berpakaian. Kode berpakaian itu menerapkan aturan berpakaian yang mengajarkan kesederhanaan dan kepantasan, menjelaskan kepada siswa alasan dibalik aturan ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya itu ada pengawasan dan pembinaan. Melakukan pengawasan terhadap cara berpakaian siswa dan memberikan pembinaan jika ada yang melanggar dengan menekankan pada pentingnya niat dan sikap yang benar. Selanjutnya yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler dan program khusus. Yang pertama itu harus ada kerja sosial. Mengadakan kegiatan kerja sosial yang melibatkan siswa untuk membantu masyarakat. Ini akan mengajarkan siswa untuk rendah hati dan peduli terhadap sesama. Adapun proyek kebersamaan yang melibatkan semua siswa tanpa membedakan status sosial atau kemampuan akademik mereka untuk mendorong kerjasama dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya yaitu melakukan penilaian karakter, seperti mengembangkan rubrik penilaian karakter yang mencakup aspek kerendahan hati dan kesederhanaan. Ini bisa menjadi bagian dari penilaian sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya itu ada refleksi diri, mengajak siswa untuk secara rutin melakukan refleksi diri mengenai sikap dan perilaku mereka. Ini bisa dilakukan melalui jurnal harian atau sesi refleksi di kelas. Umpan balik guru dengan observasi guru dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang sikap mereka, terutama jika ada tanda-tanda kesombongan. Selanjutnya itu ada sesi konseling. Konselor sekolah bisa mengadakan sesi konseling untuk siswa yang menunjukkan perilaku sombong dengan memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai. Selanjutnya itu ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Edukasi orang tua mengadakan seminar dan workshop untuk orang tua tentang pentingnya mengajarkan kerendahan hati dan menghindari kesombongan di rumah. Selanjutnya itu ada komunitas terbuka. Menjalin komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua untuk bersama-sama memantau dan membimbing perkembangan karakter siswa. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi dengan komunitas. Kegiatan komunitas melibatkan komunitas dalam kegiatan sekolah yang mempromosikan nilai-nilai positif, misalnya mengundang tokoh masyarakat untuk berbicara tentang pengalaman mereka dalam mengatasi kesombongan dan mengembangkan kerendahan hati. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, nilai-nilai dari hadis tentang sombong dan isbal dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem pendidikan, membentuk siswa yang berkarakter mulia dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan adapun kesimpulan dari hadis ini yaitu hadis tentang sombong dan isbal yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sangat relevan dengan pendidikan, terutama dalam membentuk karakter dan moral siswa.
Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, seperti kerendahan hati, niat yang baik, dan sikap sederhana, sangat penting untuk diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai ini akan membentuk generasi yang memiliki akhlak mulia dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.